Kemuliaan dan kemandirian. Baik belum tentu mulia. Mulia itu di atas baik. Kamu bayar zakat itu baik karena kamu taat kepada Gusti Allah. Zakat itu wajib karena kamu taat kepada Allah. Dengan memenuhi kewajiban yang diperintahkannya, maka kamu baik. Tapi jika kamu mengeluarkan sedekah atau infak, kamu akan lebih mulia karena setelah mengeluarkan lebih dari yang diwajibkan, sedekah dan infak itu tidak wajib. Maka bila kamu mengeluarkannya akan menyempurnakan amalan wajibmu. Bayar zakat itu baik, tapi akan lebih mulia jika ditambahkan mengeluarkan sedekah atau infak. Kamu melihat kayu melintang di jalan, di mana kayu itu bisa menyebabkan pengendara motor jatuh terpeleset jika melindasnya. Tapi kamu tidak menyingkirkannya, kamu tidak akan dihukum polisi, karena kamu tidak wajib menyingkirkannya. Kamu mendapati orang kelaparan dan kamu tidak memberinya makan, kamu juga tidak akan dihukum, karena dari kacamata hukum kamu tidak salah. Karena itu hukum formal kita ini sebenarnya berada di posisi paling bawah. Di atasnya adalah akhlak. Dari kacamata hukum kita tidak salah, tapi dari kacamata moral itu tidak baik. Jadi tidak baik secara akhlak belum tentu dihukum, namun tetap saja tidak baik bila dilihat dari sisi moral. Jadi jangan hanya puas jadi orang yang bebas hukuman formal. Kita harus menyempurnakannya menjadi orang yang berakhlak, harus menjadi manusia yang menomorsatukan akhlak al-karimah. Itulah namanya kemuliaan. Tidak perlu disuruh tapi tetap melakukan kebaikan. Itulah mulia. Kalau hanya melakukan sesuatu yang diperintahkan, itu hanya baik, belum mulia. Sholat 5 kali sehari itu baik, tapi masih belum mulia. Kalau menambahkan sholat sunnah yang tidak diwajibkan atasmu, berarti kamu lebih mulia. Semuanya didasari ikhlas, berbuat baik atas inisiatifnya sendiri. Kalau ditampar orang, menurut Gusti Allah kamu punya hak untuk membalas. Satu tamparan dibalas satu tamparan. Tapi Allah melanjutkan, kalau kamu bersedia memaafkan orang yang menamparmu, itu akan lebih mulia. Kita berhak membalas salah orang pada kita. Tapi kalau kita bersedia ikhlas memaafkannya, kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Mulia itu ada di atas baik, di atas benar, tidak cuma sekedar benar, tapi juga tepat. Salah satu bentuk kemuliaan itu adalah memperindah alam semesta. Dalam bahasa Jawa disebut memayu hayuning bawono. Salah satu cara memayu hayuning bawono adalah fastabikul khairat. Fastabikul khairat berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Paling sederhana adalah melayani tamu dengan baik. Perlakukanlah orang yang mengunjungimu sebaik-baiknya. Suguhkan minum dengan cara yang baik. Jangan makan sendiri dan membiarkan tamu menunggu. Sajikan air di dalam gelas, jangan di piring. Temui dengan pakaian yang baik. Lakukan dengan penuh sopan santun. Sopan santun itu salah satu bentuk keindahan. Lagu Gundul-Gundul Pacul itu memberi kita banyak pelajaran. Lagu ini memang terkesan lagu dolanan, lagu mainan, tapi maknanya menurut saya luar biasa. Gundul-gundul pacul, gembelelengan, nyunggi-nyunggi wakul, gembelengan, wakul ngelimpang segani dadi sak latar. Anak kecil, kepala gundul, banyak tingkah, membawa bakul nasi di atas kepala, tapi banyak tingkah. Bakul nasinya jatuh, nasinya berserakan kemana-mana. Maka lagu itu, kalau kamu anak kecil yang masih ingusan, berkepala botak, masih suka nangis, mau banyak tingkah tidak apa-apa. Tapi ketika kamu sudah nyunggi, membawa barang di atas kepala atau menyangga, wakul, bakul nasi, sebaiknya jangan banyak tingkah. Bakul adalah tempat nasi, salah satu bahan makanan utama, lambang kesejahteraan rakyat. Nyunggi wakul itu berarti kamu mendapatkan amanah untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang banyak. Mulai dari lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, hingga presiden dibayar oleh uang rakyat untuk nyunggi wakul. Pekerjaan pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja dan segala sesuatu yang menimbulkan kesejahteraan rakyat. Itu letaknya di atas kepala pemerintah dan harus diantarkan kepada rakyat. Jangan sampai membawa bakul tapi nasinya dimakan sendiri. Jangan sampai pemerintah banyak tingkah hingga menjual bakul nasi rakyat. Jangan sampai pemerintah menjual BUMN atau perusahaan negara. Karena kalau pemerintah banyak tingkah, bakul nasi kesejahteraan rakyat itu bisa jatuh dan nasinya berserakan kemana-mana sehingga tidak bisa dimakan lagi oleh rakyat, tidak bisa menyejahterakan rakyat. Yang punya negara ini adalah rakyat, bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan bupati, bukan pula lurah.
Sejak kecil kamu semua adalah warga negara yang sah tanpa harus memiliki KTP. Kamu punya hak untuk hidup di sini, sekolah di sini, dan bekerja di Indonesia tanpa perlu tanda apapun. KTP itu hak rakyat, bukan kewajiban rakyat. Yang butuh KTP itu pemerintah, karena pemerintah merasa harus tahu warganya. Oleh karena itu pemerintah perlu mencatat atau mendata siapa-siapa saja warganya yang kemudian bernama KTP. Jadi seharusnya kalau mau bikin KTP bukannya rakyat yang harus datang ke kelurahan, tapi lurahnya yang mendatangi penduduk. Harusnya begitu. Pelayanan seperti itulah yang ada di Jerman. Jerman adalah negara yang baik dalam hal pelayanan kepada rakyat. Di Jerman begitu ada bayi lahir, orang tuanya cukup menelpon ke kantor kota madya, mengabarkan anaknya telah lahir. 2 jam kemudian petugas dari kota madya boleh diwakilkan kecamatan atau kelurahan datang ke tempat bayi lahir sambil membawa akta kelahiran. Mereka juga sudah membawa KTP, tanda bahwa anak ini warga negara. Petugas juga membawa uang subsidi untuk setiap bayi yang lahir. Duit diantarkan pemerintah ke rumah rakyat. Bukannya rakyat yang harus antri mengambil ke kelurahan, karena kantor pemerintahan itu sebenarnya punya rakyat. Juraganya rakyat, Pak Lurah itu buruhnya rakyat, Presiden sebagai kepala rumah tangga digaji oleh rakyat. Maka sudah seharusnya Presiden harus andap asor, hormat kepada rakyat. Idealnya begitu. Indonesia ini negara kaya, tanahnya luas, lautannya luas, tapi garam saja beli dari luar negeri. Beras, kedelai, jagung semuanya impor. Di musim tanam petani membeli bibit dengan harga mahal, tapi waktu panen berasnya dihargai murah. Ini semua adalah salah pemerintah pusat sebagai kepala rumah tangga. Keadaan ini sudah sangat parah. Manusia sudah tidak bisa lagi dikasih tahu, hanya Gusti Allah yang bisa menegurnya. Petani Indonesia telah dibikin putus dengan sejarahnya sendiri. Zaman dulu, petani sudah paham jenis-jenis benih secara turun-temurun. Tapi sekarang ada beras ABCD, hybrid ABCD, hingga akhirnya kaum tani tidak paham apa yang ditanamnya. Mau tidak mau, mereka harus beli pupuk. Yang menipu kaum tani itu pedagang pupuk. Pedagang pupuk bekerja sama dengan Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Dari pola hubungan itu bisa dikatakan pekerjaan pemerintah pusat itu menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu salah satu cara bisa ditempuh oleh kaum tani adalah mewujudkan kemandirian. Jangan terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Bisa dimulai dari konsumsi pupuk. Silakan dirunding di kantor desa. Enaknya petani desa itu bagaimana? Fokus saja pada pengembangan petani dan rakyatnya. Tidak perlu bergantung pada pemerintah pusat. Jadilah petani yang mandiri untuk kesejahteraan bersama. Menjadi petani yang menanam segala hal yang baik-baik. Segala hal yang kita lakukan pada dasarnya adalah menanam yang baik-baik agar Gusti Allah lebih sayang pada kita. Jangan sampai Allah murka kepada kita. Sebab bila Gusti Allah sampai murka, segala yang kamu punya, sekaya apapun kamu, tidak akan ada artinya apa-apa. Karena itu, mari kita berlomba-lomba menyenangkan Gusti Allah. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang terus-menerus mencari keridhaan Allah dan Nabi, Allah akan menyediakan jalan keluar dari semua masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya tidak selalu dari gaji, tidak selalu dari keuntungan dagang, tapi dari segala arah. Wa may yatawakkal 'alallah. Bila kamu tidak bisa mengatasi sesuatu hal, wakilkanlah kepada Gusti Allah. Sudah masak nasi, sayur dan lauk, warung sudah bersih, gelarlah dagangan. Tapi soal laku atau tidak, kita tidak akan tahu. Serahkan semua kepada Allah. Innallaha balighul amr. Kamu punya unek-unek keluhan kepada orang lain atau kepada pemerintah, tapi tidak berani menyampaikan langsung pada yang bersangkutan. Bila kamu bertakwa, Allah yang akan memberitahu orang tersebut. Karena kalau kamu punya keyakinan kuat akan pertolongan Allah, Gusti Allah akan mengutus malaikat untuk meniupkan energi dan hidayah, cahaya ke dalam ubun-ubun orang yang kamu maksud. Tapi kalau kamu tidak yakin kepada Gusti Allah, ya Gusti Allah tidak mau. Oleh karena itu, mari kita percaya pada pertolongannya. Kalau bersungguh-sungguh, insya Allah maksudmu akan terwujud. Jangan terlalu menuntut orang lain, jangan menunggu orang lain berbaik-baik denganmu. Sibukkanlah dirimu untuk berbuat baik kepada orang lain, karena disitulah letak kemuliaan. Jangan gunakan hidupmu untuk menunggu dihormati orang lain, karena energi akan habis.